miliar untuk dana pensiun dan mempersiapkan warisan suami gue kan. FR019 ada T3 sama T5, bunganya returnnya 5,95 mana 10. Kita ambil yang gede, investasi di SR019 bisa dapat 45 juta per bulan. Boleh secuan itu. Ya, kita lihat nih. Kalau gue masukin Sandi, suami gue masukin 1 miliar di SR019, ini tuh dapatnya kalau di T3 4,4 juta per bulan. Kalau di T5 4,55 juta per bulan. Ini per tahun, 45 juta per tahun maksudnya ya, sorry. Nah, nih ya teman-temannya, jelas ya? Ini kalau masuk obligasi, oke? Next. Nah, Pak Bu, kita bandingin yuk coba. Kan tadi 1 miliar. Sandi masukin 1 miliar di SR019. Gua bikin 1 miliar, bikin di Purwanugrah. Gua coba. Gua ambil yang 5 tahun. 1 M-nya gua bagi 5, 200 jutaan. Benar nggak? Nah, gua bikin 209 lah, biar genap 5 miliar teman-teman. Ikut ya. Gua bikin 29 juta per tahun, 5 tahun. Kalau seandainya Sandi meninggal dunia di 25 tahun pertama, cairnya berapa? 7,5 M. Kalau seandainya tahun ke-25 Sandi masih sehat hidup, dana usia mapan 209 kali 5 dikembalikan 100%, 1 miliar 49, dan 5 miliarnya jalan terus sampai 120 tahun. Benar? Oke, next. Sandi usia 42 tahun ini mempersiapkan warisan dan pensiun dana 1 miliar dicicil selama 5 tahun melalui Purwanugrah. Nih, ya. Bayarnya dari 42 sampai 46, 42, 43, 44, 45, 46. Oke. Tuh, totalnya 1 miliar 49. Baik-baik belajar ya. Kalau meninggal di 25 tahun pertama, cairnya 7,5 M. Kalau masih hidup, balik 1 miliar 49, 5 M-nya terus jalan minus 20. Benar ya? Kalau terjadi resiko sakit kritis di 5 tahun ini, berhenti bayar 7,5 M or 5 M-nya jalan terus. Ikut? Kalau ya sama ya, meninggal di 5 tahun lalu 7,5 M udah. Kalau ada meninggal karena kecelakaan tambah 2 M. Oke? Meninggal setelah 67 tahun 5 M ya. Nah, ini Purwanugrah. Kita bandingin sama obligasi. Nih, ya. Tadi 1 miliar dapatnya per bulan 4,551. 4,551 juta per bulan, 54 juta setahun. Ikut ya? Oke. Ngikut? Sok aku kalau ngikut dilihat sini, handphonenya taruh. Oke, galaknya udah keluar. Ini soalnya saya capek juga. Saya pengen kalau capek ngasih waktu, ngasih tenaga didengerin gitu loh. Nah. Oke. Nah, kalau ingin menciptakan harta baru dengan imbal hasil di atas 5 miliar dan 7,5 miliar, kayak Purwanugrah tadi, perlu berapa lama? Kalau 5 miliar butuh 91 tahun. Kalau 7,5 miliar butuh 136 tahun kalau gua naruh di obligasi. Sampai sini ikut nggak? Ikut ya. Nah, kita bandingin lagi. Kalau sama sukuk gimana? Sukuk tuh bunga berbunga. Tuh, masuk 209 jadi 222, tambah lagi 209 jadi 458. Terus kan naik kasih 209 juta setiap tahun. Di tahun kelima itu 1,258 jadinya. Di sini stop bayar, stop nabung di sukuk. Butuh waktu 25 tahun jadi 4 miliar kalau gua masukin di sukuk. Oke? Kita bandingin sukuk Purwanugrah. Nah, nih tahun ke-25 kalau dia meninggal di 25 tahun pertama, cairnya 7,5 miliar. Kalau hidup di tahun ke-25, 1 miliarnya cair, 5 miliarnya jalan terus. Jelas ya? Nih, perbedaan Purwanugrah sama obligasi.
penting nilai jadinya 7,5 M, benar nggak sih? Ya, kalau cukup tahun ke-25 jadi 4 M. Santunan tetap ada jika sakit kritis, Panu anugerah ada, sukuk nggak ada. Memberikan dana santunan jika dana diambil. Kalau duitnya 1M49-nya diambil, di Pru anugerah masih ada 5M. Tapi kalau di obligasi, begitu duit lu diambil, langsung tutup, selesai. Ngerti kan? Ada kok potensi konflik dan pajak. Kalau Pru anugerah nggak ada, kalau sukuk ada. Kalau Pru anugerah bisa dicicil 5, 10, 15 tahun, kalau sukuk nggak ada, harus dicicil sekali langsung. Ya, oke. Nah, nih ya, tahu lah ya, ini tadi dijelasin ya kalau Pru anugerah syariah. Oke. Kelebihan kontrak polis pertanggungan asuransi syariah ya, dikecualikan dari objek pajak, likuiditas terjaga, meminimalisir potensi sengketa, efisiensi keuangan, dan memberikan kepastian. Nah, Bapak Ibu, Pak, Bu, Koci, kalau mau nyiapin warisan kan kita butuhnya ketenangan, kepastian, dan meminimalisir sengketa ya. Nah, polis asuransi ini salah satu pilihan yang tepat loh ya. Banyak orang, jangan lupa ngomong, tahu nggak kok, Ci, sekarang zaman now banyak orang itu nyiapin warisan ke anaknya dan untuk polis asuransi. Kenapa? Karena lebih murah, meminimalisir sengketa, pastinya lebih murah dong, dan pastinya free of tax. Kalau papa ngasih rumah, ya boleh, kalau ngasih rumah satu dikasih boleh. Tapi kalau misalnya sampai 14, 20 kasih, nah itu ketika lu nggak ada pajak dan segala macamnya loh. Bagus, nggak salah. Kalau memang jual beli ya silakan. Tapi kalau memang cuma nyiapin warisan, kan boleh, terserah kalau suka rumah. Tapi boleh dong siapin juga di sini. Oke, lu punya banyak rumah tanah aset. Rumah tanah aset lu itu adalah harta karun buat anak-anak lu, benar? Nah, tahu nggak? Ketika lu nyiapin harta karun, lu juga harus siapin sekaligus kunci harta karunnya. Ngerti? Kan misalnya ada orang, enggak, gue mah senangnya ngasih aset. Boleh, nggak apa-apa kok. Itu harta karun buat anak lu loh. Tapi ketika lu siapin harta karun, lu juga harus siapin barengan sama kunci buka harta karunnya. Karena kalau nyiapin harta karun tanpa ngasih kunci, itu harta karun nggak bisa kemana-mana. Apa itu? Ya duit buat bayar pajak, BPHTB, biaya pajak waris dan lain-lain segala macam. Kalau lu nggak bisa dapat besarnya, minimal dapat kecilnya dulu. Benar nggak maksudnya? Ngerti ya? Nah, itu yang biasanya gue pakai. Tapi lama-lama biasanya ketagihan. Kalau udah beli 10M, tambah lagi 10M, tambah lagi. Ya, nah itu cara ngomongnya. Ya, oke. Terakhir ya, kalau jualan lu merasa capek, aduh gimana? Gue merasa gak masing-masing ya sih kan? Soalnya banyak yang ngantuk ya. Oke, kalau gue praktek gak masing-masing gimana ya sih? Kalau gue gak cocok kalau begitu. Ya teman-teman, berjuanglah, tetap berjuang ya. Sama-sama ini yang satu quotes buat teman-teman semua. Saya akan bacain, teman-teman nanti ikutin ya.